Ada beberapa bagian firman Tuhan yang akan saya bawa untuk kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama dari Roma pasal 1 ayat 20 dan 21 serta ayat yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh, menjadi gelap. Yang bodoh menjadi gelap karena mereka tidak mau mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan kepada mereka pikiran-pikiran yang bobrok untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kemudian dari pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Satu bagian terakhir dari tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Perubahan mindset. Saya pikir bahwa ketika kita bicara tentang satu mindset, maka kita menyadari bahwa salah satu keunggulan manusia dibanding dengan ciptaan lainnya adalah apa? Pikiran. Manusia punya pikiran. Ya, kalau ciptaan yang lain, walaupun dia punya, misalnya, ada otaknya. Tapi bagaimana ketika hewan, dia punya otak, tapi pikirannya seperti apa? Paling dia mempergunakan otaknya itu untuk makan, minum, untuk kemudian bertumbuh, berkembang biak, kawin mawin. Mereka tidak memikirkan bagaimana masa depannya seperti apa. Mereka tidak memikirkan bagaimana merencanakan pekerjaannya. Sehingga tidak heran kemudian bagaimana daya tahan hidup mereka begitu lemah. Kita tidak pernah melihat atau membayangkan bagaimana hewan, misalnya burung, waktu mereka punya sarang, maka pasti kecenderungan sarang burung itu akan selalu sama. Dia tidak akan mengupgrade dari sarangnya yang kemudian dari benda apa atau dari bahan apa menjadi yang kemudian lebih lagi. Tetapi beda dengan manusia. Manusia punya kemampuan yang begitu luar biasa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena itu bagaimana dengan pikiran manusia? Kenapa kita mesti memahami, memikirkan tentang tema perubahan mindset ini? Ada apa memang dengan mindset kita? Lalu bagaimana kita melakukan perubahan terhadap mindset yang bagaimana yang harus dirubah? Di dalam bacaan kita tadi kita diingatkan dengan bagaimana Paulus ingatkan kepada orang-orang percaya di Roma. Mereka punya pikiran, tapi pikiran mereka tidak dipakai untuk memuliakan Allah. Mereka punya pikiran, tapi pikiran mereka begitu tumpul. Bahkan tidak menganggap Allah sebagai Allah yang harus mereka sembah.
Pasal 1 sudah dimulai dengan bagaimana manusia yang dianugerahkan pikiran yang sedemikian rupa. Maka pasal 12 Paulus mengingatkan lagi tadi, kembali kepada satu pikiran yang seharusnya yang dimiliki oleh manusia. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, mindset kita itu tentu ya dibentuk oleh beberapa hal. Ya, ketika bicara mindset maka bicara tentang sekumpulan ya, beberapa tulisan menggambarkan atau Wikipedia menggambarkan sekumpulan pola pikir yang terdapat dalam diri manusia, dalam diri seseorang yang terbentuk dari beberapa hal. Dan mengambil pertama bahwa mindset kita dibentuk dari lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana mindset seseorang. Ketika seseorang berada di lingkungan yang jahat, maka mindsetnya berpikir bahwa jahat itu adalah hal yang biasa. Ketika seseorang kemudian berada di lingkungan yang ya membunuh itu adalah hal yang biasa, maka bagi dia membunuh itu bukan suatu kejahatan. Biasa. Kenapa? Lingkungannya mempengaruhi. Ketika lingkungan, tentu bicara lingkungan bisa keluarga, bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan pergaulan, bisa lingkungan kerjanya. Itu sangat mempengaruhi bagaimana mindset kita. Karena itu lingkungan sangat menentukan bagaimana mindset seseorang. Budaya juga membentuk bagaimana pikiran kita, bagaimana mindset kita. Ya, karena itu budaya yang membenarkan ya, misalnya atau yang mengizinkan ya pernikahan itu umur yang sangat muda juga hal yang biasa, maka bagi budaya tertentu, bagi budaya demikian ya udah, itu hal yang biasa kok. Budaya sangat mempengaruhi, sangat membentuk pola mindset seseorang, seperti apa budaya. Maka hal yang kemudian ya budaya zaman sekarang atau budaya di mana kita hadir sekarang, budaya yang sudah sangat modern membentuk bagaimana mindset kita sekarang, beda dengan mindset orang tua dulu yang hidup kemudian di budaya yang teknologinya beda. Ya, pengalaman hidup juga membentuk mindset kita. Ketika pengalaman hidup seseorang kemudian pengalaman hidupnya adalah pahit terus ya, menderita terus, sulit terus, maka itu akan membuat atau membentuk mindset dia seperti apa. Coba pengalaman hidup seorang yang kemudian terus ya, bagaimana perjalanan kehidupannya mulus tanpa ada tantangan, tanpa ada rintangan, tanpa ada kesulitan dalam hidupnya. Maka pengalaman itu akan membentuk mindsetnya dia juga. Dan tentu tingkat pendidikan sangat pasti. Seseorang yang kemudian dicekokkan dengan pendidikan yang ya radikal, maka dia akan menjadi atau memiliki mindset yang radikal dalam hidupnya. Mindset itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Karena itu nanti kita akan melihat bagaimana mindset itu ada yang menganggap bahwa mindset itu ada yang sudah stagnan, sudah berhenti. Tapi ada yang menganggap bahwa mindset itu terus bertumbuh. Nah, kita menyadari bahwa pendidikan akan mengubah, akan membentuk mindset seseorang. Maka mindset seseorang yang kemudian ya masih SD berbeda dengan mindset orang ketika sudah SMP. Beda dengan mindset yang sudah SMA, beda lagi dengan mindset orang yang sudah kuliah. Nah, ini pendidikan sangat mempengaruhi mindset kita. Keyakinan orang mempengaruhi mindsetnya seperti apa. Maka sangat-sangat menentukan seperti apa mindset orang itu ditentukan kepada siapa dia beribadah. Allah yang dia sembah seperti apa. Di dalam konteks surat Roma, maka bagaimana ketika Paulus mengingatkan Allah itu sudah menyatakan diri, Allah itu sudah menyatakan diri melalui kehadiran ciptaan yang begitu luar biasa. Manusia nggak bisa berdalih dari pengakuan bahwa Allah itu enggak maha kuasa atau enggak hadir dan sebagainya. Paulus sudah mengatakan enggak ada kesempatan untuk manusia berpikir kita enggak tahu, kita enggak mengerti, kita enggak memahami.
Kalau Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah itu adalah Allah yang hadir. Maka Paulus mengingatkan bagaimana pikiran mereka yang begitu jahat. Dan zaman sekarang saya pikir bahwa yang membentuk mindset kita adalah, yang andil di sana untuk membentuk mindset kita apa? Informasi. Informasi yang kita terima. Informasi yang disajikan oleh media sosial. Itu sangat mempengaruhi mindset kita. Ya. Kalau informasi yang kemudian ya kita sudah bicara juga tentang hedonis yang terus disajikan. Ya, kemewahan, informasi-informasi yang membawa orang untuk terus ya mempermudah. Oh ini mudah ini apa segala. Maka berpikir bahwa gampang sekali gitu ya. Maka hati-hati kita bagaimana kita hidup di era informasi yang begitu terbuka. Di era informasi yang begitu sangat mudah kita dapatkan, kita akseskan. Di satu sisi bagus, tapi di sisi lain dapat merusak mindset kita. Kalau kita nggak hati-hati, maka mindset kita akan menjadi berbahaya terhadap diri kita. Dan apa yang menjadi pengaruh mindset terhadap kehidupan seseorang? Tentu itu mempengaruhi attitude-nya. Di mana dia hidup, mempengaruhi behavior-nya, sikapnya, perilakunya. Itu sangat ditentukan bagaimana mindset-nya. Ya, bagi mindset yang kemudian ya udah bisa saja melakukan kejahatan, mencuri hal yang biasa bagi mindset yang rusak misalnya. Maka attitude-nya rusak, sikapnya rusak, perilakunya rusak, tindakannya rusak. Maka mindset ini sangat mempengaruhi performance seseorang di dalam hidupnya. Baik dalam dia bergaul, dalam dia bekerja, dalam dia berkeluarga, dalam dia melihat uang, dalam dia melihat segala sesuatu itu sangat dipengaruhi oleh apa? Mindset. Seorang dari Amerika Serikat bernama Carol Dweck yang menganggap begini. Mindset itu mengubah pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Kalau hidup mau berubah, maka ubahlah pola pikir. Ubahlah cara pandang kita. Ubahlah mindset kita. Ya, kalau mau mengubah kehidupan menjadi hidup yang besar, hidup yang baik, hidup yang benar. Jadi sangat dengan demikian maka sebetulnya mindset ini punya power, punya pengaruh, punya kekuasaan di sana. Punya kekuasaan untuk mengendalikan seseorang. Maka mau pola hidup berubah, ubahlah mulai dari mindset kita. Oleh sebab itu tidak heran kalau orang tua terus mendorong anaknya ya sekolah, belajar. Dengan belajar maka hidupmu akan berubah. Ya, dengan belajar maka hidupmu akan ya tidak lagi menjadi orang yang biasa-biasa tapi akan menjadi orang yang bisa luar biasa. Mengubah pola pikir untuk perubahan besar dalam hidup seseorang. Ini juga yang sebetulnya disarankan oleh seorang profesor di Indonesia gitu ya. Mau berubah ke arah yang baik maka mindset itu harus diubah. Jadi bagaimana kita hidup di dalam era yang terus diingatkan untuk merubah mindset. Ya, ada hal yang tentu kita mesti harus selektif di sana. Karena itu ketika dia mengatakan bagaimana mindset itu. Pertama bahwa ada yang memang fix. Ya sudah nggak bisa diubah lagi memang udah begitu. Gitu. Dari sejak lahirnya, dari sononya memang sudah begitu. Mindsetnya udah nggak bisa lagi diubah. Tapi ada juga yang teori menganggap bahwa ya ada pertumbuhan, ada growing. Mindset itu bisa bertumbuh. Ya, bisa bertambah. Karena itu bagaimana perbedaan kedua ini bagi orang yang menganggap atau teori fixed mindset ini bahwa potensi itu udah nggak bisa diubah lagi. Udah memang begitu potensinya. Nggak ada perubahan, nggak ada sejarah kemudian orang bisa mengalami perubahan potensi. Nggak bisa dilatih lagi. Memang udah begitu. Ya, tetapi bagi grow mindset ini, sangat bisa dilatih. Jangankan manusia, hewan aja kalau kita pelihara, kita latih, dia bisa mengalami yang namanya satu perubahan paling tidak. Dari tindakan, perilakunya. Apalagi yang namanya
manusia yang punya pikiran yang dianugerahkan Allah, dicipta segambar serupa dengan Allah. Maka dari ini kita belajar bagaimana kita terus melihat bahwa ya ada potensi yang terus bertambah, ada potensi yang terus berubah. Mindset menentukan di sana. Bagi orang yang fixed mindset, maka mereka melihat bahwa ya sesuatu yang kritikan, teguran, dan seterusnya, ini ancaman. Ini sesuatu yang berbahaya. Ini sesuatu yang mengancam. Tapi bagi teori growth mindset ini, maka ketika ada kritik ini merupakan satu kesempatan untuk mengalami satu perbaikan. Memperbaiki lagi. Perbaiki lagi. Melihat bahwa itu suatu kesempatan untuk mengembangkan diri. Ya, tetapi tidak demikian dengan teori atau konsep orang-orang yang menganut ya dah fixed mindset memang nggak bisa lagi. Oh, itu ancaman. Itu sesuatu yang berbahaya. Kritik itu sesuatu yang kemudian bisa mematikan. Nah, hal yang ketiga yang dilihat dari perbedaan kedua ini adalah kesuksesan orang lain. Kalau orang lain sukses, bagi orang-orang yang menganut fixed mindset ini, maka dia yang ada apa? Iri hati, dengki, enggak menerima kesuksesan, keberhasilan orang lain. Melihat keberhasilan, kesuksesan orang lain itu sebagai sesuatu yang harus dihalangi, harus dimatikan, harus bahkan kalau bisa harus dibunuh. Yang ada kedengkian, tidak rela menerima kesuksesan, keberhasilan orang lain. Kalau ada orang yang lebih pintar daripada dirinya, dia begitu dengki. Kalau ada orang yang begitu cerdas dari dirinya, dia begitu sakit hati. Enggak tenang. Tetapi bagi orang yang menyadari bahwa ya mindset ini terus bertumbuh, ya dia terinspirasi. Kenapa ya? Teman saya ini kok tambah hari tambah pintar. Kok teman saya ini tambah hari semakin maju. Dia ingin belajar. Dia ingin mencari tahu dan dia terinspirasi untuk mengalami hal yang sama. Mindset. Bagaimana dengan upayanya? Ketika dia melihat bagaimana upaya dari kedua ini membedakan ketika ada upayanya. Bagi orang yang nggak apa-apa, nggak usah lah. Berusaha nggak apa-apa, sia-sia kok. Nggak perlu kita mengupayakan ini, mengupayakan itu. Toh ternyata sia-sia. Tapi bagi grow mindset, ya, upaya atau usaha itu perlu, itu suatu proses yang harus terus-menerus dilakukan, yang harus terus-menerus dikerjakan. Itulah proses untuk menuju kepada satu sukses. Ya, dan tentu ada tantangan. Tantangan bagi fixed mindset ini adalah ya dia berpikir ini ancaman. Tetapi bagi orang yang memahami bahwa mindset kita ini terus bertumbuh, ini mesti kesempatan untuk naik level, naik tingkat. Ya, maka perubahan mindset itu perlu sekali. Mengubah mindset itu perlu sekali. Nah, mengubah mindset itu, merevolusi mindset itu berarti mengoptimalisasikan potensi otak kita. Walaupun kita sebetulnya ada keterbatasan otak kita, di satu sisi bahwa ada hal yang begitu luar biasa. Tanpa batas dalam pengertian bahwa semaksimal mungkin. Sepotensial mungkin. Maka mindset kita harus dipergunakan sedemikian rupa. Kadang kita bukan gak bisa, tapi kita belum mengembangkan. Kita belum menumbuhkan, kita belum mengupayakan sedemikian rupa. Kalau kita memperhatikan bagaimana perkembangan zaman ya, dari hal-hal yang sederhana sampai kepada hal-hal yang begitu canggih. Mindset ada di sana. Maka perlu direvolusi. Jadi mindset revolution ini sebagai upaya untuk mengoptimalisasikan potensi kita. Kita punya potensi. Tiap orang punya potensi pada diri. Potensi itu yang harus terus digali.
Potensi itu yang harus terus menerus ditumbuhkan, diarahkan kemana? Ke arah yang benar, ke arah yang tepat, ke arah yang diinginkan. Nah, secara sadar bahwa kita menyadari tentu manusia berdosa, hidup dalam pikiran yang terkutuk, itu bahasanya Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma tadi. Mindset manusia ini juga udah tercemar. Sehingga mindset kita bagaimana ketika kita bekerja kepingin ada yang ya udah. Ada apa di sana? Ada kehormatan, ada keuntungan, uang dan sebagainya misalnya. Itu mindset yang sudah tercemar oleh dosa. Mindset kita ketika kita kuliah, kenapa kita kuliah? Supaya nanti kemudian ada satu pengakuan. Seharusnya ketika kita menyadari kenapa kita kuliah, kita mesti mau memuliakan Tuhan lewat kuliah kita. Karena itu mindset yang sudah rusak, yang sudah terkutuk itu perlu di-research ulang. Ya, perlu di-research lagi atau perlu diperbaharui lagi. Dengan demikian maka ketika kita memperbaharui mindset kita, hasilnya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya. Mindset yang baru menghasilkan ya hasil yang baru. Hasil yang maksimal, hasil yang luar biasa. Yang sebetulnya ya ketika kita manusia berdosa maka produknya hasilnya apa? Kecenderungan dalam menghasilkan hal yang salah, hal yang berdosa, hal yang jahat. Karena itu bagaimana kita hidup sebagai orang percaya bahwa kita diperbaharui oleh Allah, mindset kita diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Karena itu waktu kita memikirkan bagian ini, perlukah perubahan mindset? Yes. Bagaimana kita melakukan perubahan mindset ini? Perubahan mindset berarti kita membuka diri, bersikap terbuka untuk mau belajar hal-hal yang baru. Orang yang menyadari bahwa mindset ini perlu, mindset ini sangat dibutuhkan, mindset ini sangat penting, maka dia tidak akan tertinggal. Kenapa? Dia bersikap terbuka, sangat open, ya sangat open minded. Ya, wah, ini perlu saya pikir bahwa untuk kita pikirkan bersama sih, bagaimana sikap keterbukaan kita dalam mempelajari hal-hal apapun. Ya tentu tidak mempelajari untuk melakukan dosa. Jadi paling tidak bahwa bagaimana kita bisa membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang tidak, apa yang menjadi kehendak dunia, lalu apa yang bukan menjadi kehendak dunia. Karena itu perubahan mindset ini sangat diperlukan dan memerlukan keterbukaan dari kita. Kita mau terbuka enggak? Mau membuka diri enggak? Mau belajar enggak? Ya. Sama yang namanya mindset ini kan kenapa ada perubahan-perubahan, sama waktu kita masih bayi kita nggak bisa berjalan, kita mesti merayap. Pelan-pelan kemudian kita belajar untuk berjalan. Pelan-pelan kemudian kita menjadi orang yang terlatih dalam belajar yang begitu luar biasa. Udah bisa berjalan, ada lagi apa lagi ya. Nah belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan. Hal-hal yang salah, hal-hal yang benar juga menjadi satu pembelajaran bagi orang yang mau berubah secara mindsetnya. Sehingga pengalaman-pengalaman yang buruk gitu ya, kesalahan-kesalahan itu bukan untuk diulangi lagi, bukan untuk dilakukan lagi, tetapi untuk apa? Untuk belajar lebih baik lagi. Ya. Maka perubahan mindset ini perlu pengembangan diri. Bagaimana perubahan mindset ini? Perubahan mindset ini juga tentu ya dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita baca, dari apa yang kita lakukan, itu membawa kita untuk mengalami yang namanya perubahan mindset. Dan tentu dalam konteks kekristenan, dalam konteks iman Kristen, maka perubahan mindset ini bukan hanya sekedar ya pikiran kita berubah, kemampuan kita, pengetahuan kita berubah, bukan hanya di situ. Karena kalau hanya itu yang terjadi atau itu yang dilakukan, maka tidak ada perbedaan dengan mindset dunia. Dunia juga mengejar bagaimana mindset mereka begitu luar biasa, menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang memiliki skill yang luar biasa, tetapi perubahan
Mindset yang harus dilakukan, yang harus dialami oleh orang percaya apa? Perubahan mindset yang dari hati. Perubahan mindset bila hati tidak diubahkan oleh Allah, itu akan menjadi sia-sia. Orang bisa jadi pintar tapi hatinya begitu jahat. Orang bisa cerdas tapi hatinya begitu rusak. Sehingga di dalam konteks kekristenan, ya, bukan hanya memperhatikan hal-hal yang luar, tapi juga memperhatikan hal-hal yang dalam. Maka di dalam bagian ini saya mengutip beberapa ayat atau beberapa kitab. Pertama, bahwa ketika Yohanes Pembaptis datang, apa yang dilakukan di sana? Ia mengubah hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Jadi bagaimana pikiran orang benar itu bersumber dari hati yang tidak lagi durhaka. Sehingga waktu Yesus kemudian mengatakan kepada orang-orang Farisi ahli Taurat bahwa waktu mereka memikirkan pikiran-pikiran yang begitu jahat yang timbul dari hati, maka Yesus katakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Jadi apa yang ada di mindset seseorang ini, bagi kita itu sebetulnya bersumber dari hati ini. Jadi hati kemudian memproduk sesuatu yang kemudian nanti muncul dalam pikiran, maka pikiran menghasilkan nanti atau melahirkan suatu tindakan. Maka hati perlu dibaharui kalau mau mindset juga dibaharui. Semakin hati kita dekat dengan Tuhan, maka harusnya mindset kita akan semakin benar. Tapi semakin hati orang jauh daripada Allah, semakin rusak hati manusia, maka pikirannya pun akan semakin jahat. Oleh sebab itu bagaimana hidup orang percaya, ya, maka ditentukan bagaimana hatinya. Ya, segala pikiran timbul dari hati. Mindset itu sebetulnya sangat dipengaruhi oleh hati. Sucikan, kuduskan hati kita, maka pikiran kita akan, ya, bersih. Karena itu bagaimana perubahan mindset? Untuk apa perubahan mindset? Pertama, perubahan mindset itu ya untuk membawa kita kepada satu pengakuan akan Allah. Itu yang sebetulnya Roma tadi katakan. Mindset itu membawa kita untuk melihat, mengakui, percaya kepada Allah itu. Itulah yang menjadi utama kita. Jadi dengan pikiran, dengan mindset kita yang terkoneksi kepada Allah, maka bagaimana hidup kita akan memuliakan Allah di sana. Karena itu perubahan mindset perlu sekali. Sejauh mana perubahan mindset itu membawa kita untuk menyadari, mengakui, dan melihat, ya, tindakan-tindakan yang Allah lakukan dalam hidup kita. Kemudian perubahan mindset itu diperlukan untuk apa? Ya, supaya apa? Supaya kita mampu membedakan antara apa yang menjadi kehendak Allah dan apa yang tidak menjadi kehendak Allah. Karena itu dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua tadi, jangan jadi serupa dengan dunia. Tapi perubahan pada mind kita, pada pikiran kita. Dengan itulah kita bisa membedakan apa yang benar, apa yang salah. Apa yang baik, apa yang jahat. Tetapi apa yang memuliakan Allah dan apa yang tidak memuliakan Allah. Bagi orang yang menyadari hal ini, maka mereka akan betul-betul, ya, mempergunakan mindset mereka untuk memuliakan Allah. Waktu orang punya mindset yang benar, mindset yang memuliakan Allah, mindset yang diperbaharui oleh firman, yang diterangi oleh firman, yang diperbaharui oleh Kristus, maka ya hidup mereka bukan lagi hidup untuk diri sendiri. Maka Paulus dikatakan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagaimana tiap-tiap orang, ya, memiliki pikiran yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Kamu bersama-sama dalam hidupmu menaruh pikiran yang terdapat dalam Yesus Kristus. Mindset yang ada di dalam Kristus itulah yang harusnya menjadi mindset kita umat Tuhan. Menjadi mindset kita anak-anak Tuhan. Bagaimana mindset Yesus? Mindset Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Hal ini terlihat dari bagaimana Paulus mengatakan,
Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kosongkan diri, mementingkan apa yang menjadi kepentingan Bapa, mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan yang Bapa anugerahkan atau yang Bapa percayakan untuk mengerjakan segala sesuatu. Di dalam konteks Yesus bagaimana ia mengerjakan keselamatan. Maka bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Mindset kita ingin berubah bukan hanya sekedar bagaimana kita mengubahnya dengan cara, dengan pola yang dunia tawarkan. Tapi dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagi dunia, mindsetnya untuk apa? Ayo kejar kesuksesan sedemikian rupa. Bekerja sekeras ya, tenaga atau semampu atau sekuat tenaga. Untuk demikian kamu memperoleh penghasilan yang begitu luar biasa. Waktu kamu punya penghasilan yang luar biasa, maka kamu mendapatkan pengakuan di sana. Kamu mau beli apapun bisa. Tapi kan bagi kita orang percaya, kenapa kita bekerja keras? Kenapa kita bekerja? Untuk memuliakan Allah. Kalau bekerja dapat uang untuk apa? Untuk dipakai melayani Tuhan. Itu mindset. Sehingga segala sesuatu kembali. Ya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, apa yang Tuhan ingin kita pikirkan. Biarlah Tuhan menolong kita, memimpin kita di dalam perubahan mindset kita. Belajar tentu sangat penting sekali. Ilmu apapun ya, karena tentu kita sebagai orang percaya, kita dibutuhkan di tengah-tengah dunia ini, diperlukan di tengah-tengah dunia ini untuk menerangi dunia. Ya, itulah bagaimana kekuatan mindset sangat penting di sana, sangat perlu sekali. Ya, orang yang punya mindset yang begitu luar biasa sangat bisa mempengaruhi dunia. Tidakkah seharusnya kita orang percaya pun mempengaruhi dunia dengan segala pikiran-pikiran yang luar biasa. Dan pikiran itu nanti menghasilkan suatu karya yang luar biasa. Ya, ada orang pikir ya, oh ini gagasan-gagasan tapi nggak ada aksinya juga itu ya, nggak bisa juga sih. Pikiran itu harus dinyatakan nanti. Ada yang terus memikirkan, oh ada yang merealisasikan, ada yang mikirkan, kerjakan. Ah itulah kita. Ya biarlah kita yang diberi kasih karunia oleh Tuhan menikmati hidup anugerah Tuhan yang limpah. Kita juga punya pikiran yang luar biasa. Muliakan Tuhan dengan mindset kita. Lakukan yang benar. Pikirkan yang benar. Kerjakan yang benar. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan.